lillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi birril aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalin ni'mah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ardi was samaa. Syahadatan takunu lana dhukhran li yaumil jazaa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'simuna biha min jami'il afati wa anwa'il bala wa ala alihi al-kurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum wa birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa menandaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini kita tetap diberi kesempatan olehnya, diberi anugerah berupa Islam dan iman, berupa taufik, hidayah dan inayah serta umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan penuh kebahagiaan. Tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tiada derajat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali derajat al-muttaqin. Semoga kita pelan-pelan, perlahan-lahan bisa menikmati proses untuk menjadi hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu ayat di mana ayat ini menjadi salah satu panduan bagi kita bagaimana kita menjadi hambanya yang bertakwa, sekaligus juga menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang penuh tanggung jawab. Ayat ini satu paket perintahnya, hablum minallah wa hablum minan nas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat yang termuat dalam surat An-Nisa ayat 36 ini menandaskan bahwa selain kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ketauhidan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kita langsung diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat tadi yaitu surat An-Nisa ayat 36 juga dikokohkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perintahnya sudah jelas, kita bertauhid, kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dilanjutkan dengan perintah selanjutnya, yaitu berbuat baik alias berbakti kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana sebenarnya konsep berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup maupun yang telah wafat? Mari kita dengarkan petuah atau dawuh dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ketika menjelaskan tentang makna birrul walidain. Beliau membaginya dalam 4 kategori, dalam 4 kelompok. Yang pertama, rajulun barun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da wafatihima, yaitu seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya pada kala mereka masih hidup,
maupun kepada mereka manakala telah wafat, memohonkan ampun untuknya setelah sholat, menziarahi makamnya, menunaikan janjinya yang belum sempat terlaksanakan, bersedekah atas namanya baik saat orang tua masih hidup maupun orang tua telah wafat, mendoakan kebaikan mereka di alam kubur, dan juga menyambung tali silaturahim kepada teman-teman almarhum. Saat ini orang tua kita masih hidup, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berkata baik kepada beliau berdua, untuk bersedekah kepada beliau berdua, bersedekah atas namanya, amal jariah atas nama beliau berdua ketika beliau berdua telah masih hidup maupun ketika sudah wafat. Jangan lupakan, manakala Masjid Darul Muttaqin ini membutuhkan dana untuk pengembangan lahan maupun pembangunan masjid, maka setidaknya manakala kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang telah wafat, kita bersedekah atas namanya. Apakah boleh bersedekah atas nama orang tua yang masih hidup? Sangat dianjurkan dan sangat boleh. Di depan rumah kita ada lansia, janda, miskin, maka setidaknya kita bersedekah atas namanya setiap bulan. Kita jamin kehidupannya. Sedekah atas nama orang tua kita di alam kubur, itu akan menjadi penerang alam kubur dan menjadi amal jariah bagi almarhum dan almarhumah. Lantas ada satu hal lagi, sebagai bukti manakala kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup maupun telah wafat, tapi hal ini jarang dilaksanakan, yaitu menyambung tali silaturahim kepada teman-teman almarhum. Manakala saat ini orang tua kita masih hidup, kita antarkan orang tua kita silaturahim kepada sahabat-sahabatnya, baik sahabatnya di masa muda dulu maupun sahabatnya yang biasanya beribadah bersama-sama orang tua kita. Atau kita antarkan kepada, manakala kita membawa bungkusan, kita membawa uang, kita jalin silaturahim dengan sahabat dari almarhum orang tua kita. Sebab hal itu merupakan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita checklist sekarang, siapa di antara sahabat dari almarhum bapak dan ibu kita yang saat ini masih hidup. Mungkin ada di luar daerah, kita sempatkan 1 bulan sekali ke sana. Kita jalin silaturahim dengan para sahabat almarhum dan almarhumah. Karena itu adalah perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna abarrul birri ajasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sudah jelas perintahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ayo kita dengarkan. Sungguh sebaik-baik kebaikan adalah seseorang yang mau menyambung tali silaturahim dengan sahabat ayahnya. Kita cek sekarang, sahabat dari ayah kita yang telah almarhum siapa? Mungkin sahabat ketika berdinas, sahabat manakala dulu sekolah, sahabat manakala mondok, sahabat manakala bekerja, sahabat manakala satu jamaah dalam majelis pengajian dan sholawat. Kita sambung tali silaturahim kepada beliau-beliau. Niscaya beliau-beliau akan merasa bahagia lantaran putra sahabatnya masih ingat kepadanya. Yang kedua, ini pesan dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yaitu rajulun barun liwalidayhi fi hayatihima la ba'da wafatihima. Kalau yang pertama tadi kategorinya sudah jelas, baik sekali. Kalau yang kedua, yaitu hanya berbakti kepada orang tua saat hidup saja, tidak berbakti saat kedua orang tuanya telah wafat. Manakala orang tua masih hidup, si anak berbuat baik kepadanya, walaupun mungkin berbeda rumah, sering mengunjunginya, sering bersedekah atas namanya. Tetapi manakala orang tua telah wafat, dia seolah-olah lupa, tidak lagi mendoakan orang tuanya pada sholat, tidak lagi bersedekah atas namanya, bahkan lupa menziarahi makamnya.
Ini jangan sampai terjadi ya kategori yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua saat masih hidup saja tapi lupa berbakti kepada orang tua manakala beliau berdua setelah wafat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kategori yang ketiga, rajulun akul liwalidayhi fi hayatihima la ba'da wafatihima, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua saat mereka masih hidup tetapi berbakti pada saat mereka setelah wafat. Pada saat orang tuanya masih hidup sering konflik dengan orang tuanya, mencaci orang tuanya, membantah orang tuanya, dan perilaku jelek yang lain. Tetapi manakala orang tua telah wafat, penyesalan datang kepadanya sehingga dia merasa menyesal dan merasa wajib baginya untuk menebus kedukaan itu, menebus rasa durhaka itu dengan perilaku yang baik. Maka setelah orang tua wafat yang pada awalnya durhaka, langsung mendatangi takmir Masjid Darul Muttaqin, sedekah sekian pasir, sedekah sekian juta, bahkan wakaf tanah atas almarhum bapak dan ibunya. Ketika ditanya, kok tumben bersedekah atas nama bapak dan ibu? Lantaran saya ingin menebus rasa bersalah saya. Sekarang saya ingin mewakafkan sebidang tanah ini untuk Masjid Darul Muttaqin. Saya ingin bersedekah atas nama beliau. Semoga menjadi penerang alam kubur dan menjadi pintu maaf bagi saya yang dulu ketika orang tua masih hidup saya berlaku durhaka kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kategori yang keempat menurut Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri adalah rajulun akun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu anak yang durhaka ketika orang tuanya masih hidup, ditambah lagi durhaka ketika orang tuanya telah wafat. Saat masih hidup sering berkonflik dengan orang tuanya. Manakala orang tua telah wafat, dia tidak pernah mendoakannya, tidak pernah bersedekah atas namanya, juga tidak pernah menjalin silaturahim dengan para sahabat maupun kerabat orang tuanya, juga tidak lagi mendoakan keberkahan alam kubur bagi orang tuanya. Jangan sampai kita menjadi kategori yang keempat, yaitu anak yang durhaka pada saat orang tua masih hidup, plus durhaka pula manakala orang tua telah wafat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Yang pertama, di antara intisari khutbah kali ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih dan berbakti kepada orang tua, karena ini merupakan amalan satu paket, yaitu bertauhid kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua bisa menjadi sarana kesolehan diri kita dan menjadi wasilah kesolehan bagi anak cucu kita. Selanjutnya, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini, itulah yang kelak akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Kalau saat ini kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik, sopan kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita manakala kita telah tua, manakala mungkin kelak kita telah pikun. Jika saat ini kita sering mendoakan orang tua kita yang telah wafat, maka itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita manakala kita sudah ada di alam kubur. Sebab perilaku kepada orang tua itu akan menjadi sarana yang kelak akan dilakukan oleh anak-anak kita maupun keturunan kita kepada kita kelak pada saat kita telah tua atau pada saat kita telah wafat. Oleh karena itu, ayo para hadirin semuanya, mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sekaligus juga kualitas berbakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan yang terakhir, kalau saat ini kita mungkin sumpah, kita mungkin pada saat ini banyak hutang, rezeki kita seret, ayo kita ingat dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berbakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan
melancarkan rizki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh abdi dalamnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man ahabba ayyumidallahu bi umrihi wa yazida fi rizqihi falyubirra walidayhi wal yusil rahimah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo kita dengarkan, barang siapa berharap Allah menambah umur dan menambah rezekinya, hendaklah berbakti. Saya ulangi, hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Saat ini yang hubungannya kurang harmonis dengan orang tua, ayo kita perbaiki. Yang saat ini jarang mendoakan orang tua yang masih hidup maupun telah wafat, ayo kita perbaiki. Kalau rezeki kita seret, ayo kita cek. Jangan-jangan hubungan kita dengan orang tua kita tidak harmonis. Jangan-jangan kita memang tidak pernah bersedekah atas namanya dan perilaku tidak terpuji lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.